Halo guys, balik lagi di channelnya Z Crypto World. Kali ini gue akan review salah satu game play to earn yang menurut gue cukup menarik ya. Ini masih di tahap beta, tapi ini intinya adalah Ludo. Kalian tahu ya game Ludo yang 4 kotak itu, dimana ada semacam plus di tengah dan 4 karakter salah satu pemainnya itu harus di tengah, baru itu dihitung sebagai menang. Nah inilah gamenya, namanya Legends of Ludo. Di sini udah ada appsnya dalam bentuk beta, nanti kita juga akan demo maininnya lah gitu ya. Lalu di sini ada Mint NFT. Di sini kalau kita ke Mint NFT itu masuknya Gleam, sepertinya bentuknya seperti airdrop gitu ya. Gua nggak akan buka terlalu banyak. Lalu kita bisa cek ya, di sini dia kurang lebih UI-nya seperti ini, sangat simple, dan di sini kurang lebih ada UI permainannya, di mana di sini kalau tengah-tengah seperti treasure. Lalu kalau kita cek yang ungu-ungu ini juga adalah itu tempat jalan. Jadi nanti kalau misalkan sudah sekali putaran ya seperti Ludo pada umumnya lah, kita udah bisa masuk jalur yang biru di sini gitu loh. Lalu di sini kalau kalian penasaran, kalian juga bisa join community-nya. Nah, di sini ada the hero path. Di sini adalah hero-hero yang kita bisa dapetin gitu ya. Tapi kalau di dalam app betanya nanti kita akan dapat 4-4-nya gitu ya. Tapi ketika kita nanti ngemin NFT-nya, kita masih belum tahu ya apakah bisa dapat the elf semua atau human semua atau wizard semua dan seterusnya. Lalu di tiap warrior itu ada yang namanya levels ya. Lalu rarities, dan juga di sini ada abilitiesnya ya. Di sini ada powers, ini untuk increasing earning powers gitu ya. Jadi powernya makin gede maka otomatis kalian play to earn-nya bisa rewardnya lebih banyak. Lalu juga di sini endurance less stamina consumption, dia tuh staminanya nanti gua akan tunjukin dia bentuknya itu percentage gitu ya. Jadi tiap hero mungkin kalau yang endurance yang besar maka pasti pakai percentage-nya itu sedikit gitu. Lalu di sini juga ada fortune, untuk kita bisa naruh gems untuk magical powers. Lalu di sini ada force, attack more in battle, dan juga cover shield more in battle. Nah biasanya dalam Ludo itu kan kalau karakter A nyerang karakter B maka otomatis langsung mati. Tapi gue di sini melihat mungkin ya nantinya kalau misalkan covernya lebih gede dari attack, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup, itu mungkin ya gitu. Lalu di sini kita juga ada levelsnya bisa 1 sampai 50. Raritiesnya dari common ke mythic guys. Lalu di sini dia nama tokennya adalah the bolt token. Di sini kita bisa view kontrak, ini dari lambangnya kita tahu dia dari Polygon ya. Di sini ada kontraknya tuh ya. Total supply-nya 1,5 juta bolt ya. Lalu juga di sini ada yang namanya Become Lord of the Realm, di mana di sini kita bisa beli land-nya lah gitu ya. Lalu kita bisa otomatis ngebangun dan ngedapetin cuan juga di land-nya ya. Lalu di sini kita bisa join community, dan di sini backers-nya adalah Jump underscore, Tribe Capital, Republic, dan juga Polygon gitu. Kita akan sedikit bahas untuk light papernya ya. Nah, jadi di sini ada 2 mode permainan yang kalian bisa pilih, dimana kalau hero pet kalian hanya beli NFT, dan kalau become a lord itu kalian beli landnya gitu. Nah, di sini modenya juga ada 2, dimana PvE dan juga PvP. Nah, sistemnya juga hampir sama seperti Ludo ya, dimana kalau misalkan kita rolling dadunya 6 gitu, lalu kemudian kita bunuh orang lain ataupun satu dari warrior kita itu nyampe ke rumah gitu, maka otomatis kita akan dapat dice roll lagi gitu intinya ya. Jadi battlesnya itu berakhir kalau misalkan 4 warriors kita semuanya udah nyampe ya. Lalu juga player lainnya itu nggak gerak selama 3 kali ya. Lalu atau enggak game time-nya sudah over gitu ya. Nah, di sini sistem energinya itu adalah satu energi sama dengan satu game gitu. Dan di sini energinya itu di sini ditulis ya, itu bertambah 25% setiap 6 jam gitu. Oke, lalu earningnya itu juga dikalkulate dari 4 faktor guys, dimana ini pertama dari powernya warrior ya, karena tadi kita melihat di websitenya ini yang menentukan untuk seberapa banyak token yang akan kita dapat gitu. Lalu juga yang kedua dari stamina warriornya, karena di sini kalau kita cek stamina warrior itu ada penaltinya. Jadi kalau misalkan stamina-nya 51 sampai 100 itu kita nggak kena penalti. Tapi sebaliknya kalau misalkan 20 sampai 50 kita penaltinya 10%. Kalau misalkan stamina range-nya 1 sampai 20 maka kita kena 70%. Kalau stamina-nya 0 mungkin kita tetap bisa main ya. Tapi tetap penalti on bolt earnings-nya itu 100%. Nah, kalau menang di sini ya, kita bisa dapat sebanyak 120%, kalau kalah kita hanya dapat sebanyak 30%. Lalu juga ada di sini ada sistem ranks, ada sistem recruitment atau breeding-nya. Lalu di sini juga ada sistem yang namanya crafting ya. Sekarang kita akan download gamenya ya. Nah, di sini downloadnya kebetulan masih hanya ada di Google Play ya, jadi belum ada di iOS.
gua cek tadi ya, sini downloadnya udah 5K dan bintangnya kurang lebih reviewnya sejauh ini 4,7. Jadi kita akan langsung cek aja permainan seperti apa di handphone ya guys. Oke guys, jadi ini gua udah buka gamenya ya, kurang lebih gamenya seperti ini. Nah di sini gua udah dapat hero-heronya. Ini bukan berarti gua beli ya, karena tadi pertama kali masuk kita disuruh daftar, kemudian kita punya kesempatan untuk bisa mainin ini secara gratis selama 30 hari kalau nggak salah. Dan kita dikasih modal tadi sekitar 600 token dan juga 4 hero standar inilah gitu ya. Di sini kita bisa refill stamina-nya ya, stamina hero-hero ini ya. Di sini kita cek kalau untuk refill 100% cost-nya itu 3,8. Kita lanjut, lalu di sini kita cuma punya pilihan untuk refill stamina ataupun start battle, nggak ada yang gimana banget ya. Dan juga di sini kita bisa cek untuk free warrior kita bisa upgrade level. Lalu di sini juga ada semacam dia tuh strength-nya, endurance, fortune, kemudian force, cover itunya, skornya berapa gitu ya. Otomatis dengan rarity makin tinggi maka akan makin bagus. Dan di sini nanti di kanan ada jumlah semacam wallet kita ya. Dia pakai USDC dan juga pakai token Bolt ya. Nah di sini kita bisa withdraw gitu contoh ya, jadi bisa withdraw tokennya, lalu juga kita bisa beli NFT nih. Kita beli NFT-nya juga di sini ya bisa ya tuh, main NFT-nya bisa sebagian pakai Bolt token juga. Dan di sini kita juga bisa melakukan deposit USDC ya, itu ada wallet address-nya ya. Oke langsung aja kita ke gamenya, kita tinggal start battle. Oke jadi battle-nya kurang lebih seperti ini ya, dimana kita harus ngeklik gitu ya, tuh ya. Lalu kita akan pilih yang mana yang akan jalan gitu. Itu ada waktu deadline-nya tuh yang puter-puter ya. Nah itu adalah deadline-nya. Setelah kita ngeklik kita harus milih juga orangnya mau jalan yang mana. Jadi contoh kita gini ya, 6 tuh ya. Kemudian kita klik lagi orangnya mau jalan yang mana gitu. Jadi contoh kita ini lagi lalu kita pilih orangnya. Kalau tadi kayak gue jelasin kita dapat dice 6 maka kita dapat kesempatan lagi untuk jalan ya. Nah itu musuhnya udah jalan, ini gua jalan juga gitu ya. Lalu jangan lupa untuk pilih hero-nya karena itu paling krusial. Lalu di sini ada time life-nya 5 menit 20 detik lagi. Jadi artinya istilahnya kalau misalkan gamenya tidak selesai, tidak ada 4 orang yang datang ke tengah gitu ya, maka gamenya akan beres. Mungkin nanti dihitung berdasarkan siapa yang paling dekat ke treasure-nya, atau siapa yang udah di dalam treasure-nya, atau karakter siapa yang paling banyak yang udah berada di dalam treasure-nya, kurang lebih gitu ya. Nah, di sini ya ada bentuk skornya, di situ skornya 24. Nah, di sini 24. Contoh di sini gue dapat 2 ya. Gue jalan lagi di situ ya, skornya 26. Jadi ini skor itu nambah dari jumlah dadu terus guys ya. Oke, lalu di situ juga ada hati 3. Itu yang gue bilang kalau misalkan kalian skip turn kalian gitu ya, itu kalian punya kesempatan hanya 3 kali gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian skip nanti otomatis hatinya akan kurang tuh ya. Barusan dia skip hatinya langsung kurang sisa 1. Jadi sekali lagi dia skip maka otomatis dia akan langsung kalah, gue langsung menang dan langsung bisa dapetin rewardnya. Kurang lebih seperti itu ya guys ya. Nah di sini buat permainannya sama seperti Ludo pada umumnya. Jadi kalau misalkan kita nih di depan ya, lalu kita bisa mukul musuhnya mundur ya. Tadi gue barusan dipukul mundur sama musuh gitu ya. Nah itu ya, lihat ya, gue udah di depan jauh banget, dipukul mundur lagi ke belakang. Jadi kurang lebih permainannya percis dan mirip banget seperti Ludo pada umumnya ya guys ya. Ini permainannya gue akan cepetin aja ya, biar kita tidak memakan waktu. Nanti kita lihat endingnya kurang lebih seperti apa dan dapat tokennya itu berapa banyak gitu ya guys ya. Oke guys, jadi ini gue menang ya. Ini jujur gue menangnya juga gak bangga. Kenapa? Karena musuhnya tiba-tiba skip turn aja left gitu ya. Lalu di sini treasure-nya gue dapat 0,9. Gue nggak tahu kenapa sesedikit ini, apakah mungkin karena faktor left atau bagaimana ya. Dan di sini kalau dilihat stamina hero-nya nggak berkurang, energinya juga nggak berkurang. Gue nggak tahu apakah ini tidak dihitung seperti main ya gitu. Tapi gue akan coba battle again gitu ya. Nah kira-kira nanti gue akan ngecek. Tapi sepertinya ini finding warriors to battle ini artinya kita PVP ya. Jadi battle sama orang ya. Karena kalau tadi pas pertama kali gua main itu cuma loading lalu tiba-tiba ketemu musuh. Tapi ini kita bener-bener ada namanya tuh ya. Kemudian ada hero-nya, ada levelnya. Jadi gua expect ini mungkin lawan orang sifatnya ya. Dari tadi gua ngerasa juga untuk main dadunya itu gua ngerasa kurang hoki ya. Karena balik lagi permainan Ludo itu sifatnya lebih ke hoki-hokian ya. Jadi
istilahnya otomatis siapa yang nge-switch dadunya, main dadunya itu lebih hoki, maka otomatis ya istilahnya dia pasti akan lebih menang ya. Ini gua akan coba main lagi walaupun istilahnya rasanya kurang hoki, nggak masalah, tapi yang penting kita tahu lah ya kurang lebih gameplaynya seperti apa gitu guys ya. Oke, nanti gua akan update kira-kira permainannya kelanjutannya seperti apa ya. Ya, jadi di sini gua kalah ya guys ya. Di sini dapatnya cuma 0,799 dan akhirnya energi dan staminanya beneran berkurang. Di sini gua nggak tahu kenapa tapi round kedua yang gua main ini dadunya bener-bener apes banget ya. Nih gua rewind sedikit dari yang gua mainin ya. Jadi musuh-musuh itu punya kesempatan lebih banyak untuk take down hero. Gua nggak tahu karena levelnya lebih tinggi jadi dadunya lebih hoki atau gimana, atau mungkin dia player yang bayar atau gimana, itu masih tidak tahu ya. Tapi gua ngerasa dari permainan ini cukup ngeselin karena yaitu pertama di hero gue dikena mulu ya. Kemudian kedua kita bisa lihat dari perbandingan skornya. Ini perbandingan skornya itu kelihatannya jauh banget ya karena skor gue hanya segitu dan skor dia sampai ratusan gitu ya. Itu perbandingannya cukup sangat jauh. Itu kelihatan juga dari jumlah dadu yang sudah dilempar gitu ya. Dan dia istilahnya hampir keluar bisa 6 berturut-turut gitu. Sedangkan gua ya 1, 2, 1, 2 kadang 6 sekali. Kemudian 6-nya dapat bonus 1 dice lagi tapi hanya dapat 1 atau 2 lagi. Jadi intinya kayak ya sama aja bohong, makanya kalah gitu ya guys ya. Sebenarnya ini secara project, secara game ini cukup unik. Tapi secara gameplay kalau misalkan nggak fair gini ya balik lagi tidak ada yang mau main sih gitu ya. Jadi mungkin pesannya untuk lebih bisa fair aja sih gamenya ya. Baik yang beli, baik yang main secara free. Semuanya lah disamaratakan gitu ya. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you kalian di video-video lainnya. Bye.